Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan video kali ini adalah video tutorial tentang penggunaan e-raport atau bagaimana cara mengisi atau mengupload nilai di e-raport. Nah, di share video yang pertama ini adalah video untuk panduan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran yang kemudian nanti akan memberikan penilaian melalui e-raport. Nah, langkah apa saja yang perlu disiapkan atau langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengupload atau mengisi nilai di e-raport. Nah, yang pertama adalah membuka alamat e-raport yang telah disediakan atau telah diinformasikan oleh admin e-raport. Kemudian login menggunakan akun Bapak Ibu guru masing-masing. Ini misalkan menggunakan akun saya, kemudian masukkan password yang telah diberikan oleh admin. Dan untuk penyelenggara, untuk kelas yang menggunakan sistem SKS berarti kita pilih sistem SKS. Kemudian jika menggunakan paket berarti dipilih menggunakan sistem paket. Nah, kebetulan untuk kelas 10 dan 11 menggunakan sistem SKS, untuk yang kelas 12 masih menggunakan paket. Misalkan kita ambil yang menggunakan paket untuk kelas 10, sistem SKS ya, mohon maaf, untuk sistem SKS menggunakan untuk sistem SKS untuk kelas 10. Kemudian level user kita pilih sebagai guru mata pelajaran. Kemudian untuk semesternya, tahun ajarannya adalah 2021-2022 semester ganjil. Dan kita login. Kita tunggu hingga masuk ke halaman e-raport. Nah, baik, kita sudah masuk di dashboard untuk e-raport. Kemudian langkah yang perlu Bapak Ibu guru lakukan adalah bisa mengubah password ataupun tidak juga tidak apa-apa. Kemudian data kompetensi dasar. Nah, kemudian untuk data kompetensi dasar ini pilih mata pelajaran, misalkan ini fisika. Kita tunggu sampai muncul. Nah, baik. Nah, ini adalah data kompetensi dasar yang sudah ada di e-raport. Kemudian nanti Bapak Ibu guru untuk mengerjakan ini harus menggunakan kesepakatan bersama dengan MGMPS, karena data kompetensi dasar ini berlaku untuk seluruh Bapak Ibu guru. Jadi diharuskan untuk Bapak Ibu guru yang mengampu pada jenjang yang sama nanti memiliki KD yang sama, sehingga nanti tidak bingung ketika mengisi e-raport. Jadi disepakati saja KD-nya semuanya sama untuk jenjang yang sama. Kemudian jika misalkan menemukan KD yang atau ringkasan deskripsinya, nanti untuk KD dengan ringkasan deskripsinya masih berwarna merah, maka nanti Bapak Ibu guru silahkan bisa memendekkan. Jadi misalkan aslinya kan panjang seperti ini, kemudian di bagian ini sudah dipendekkan ya, jadi pendekkan. Jadi semua sudah dipendekkan, jadi warnanya sudah hitam, jadi tidak melebihi 60 karakter gitu ya. Nah, jadi untuk memendekkan caranya adalah edit data kompetensi dasar ini ya, edit data kompetensi. Kemudian ini bagian ini bisa dipendekkan, diambil misalkan awalnya misalkan sepanjang ini, kemudian nanti dipilih atau diedit agar tidak melebihi 60 karakter. Kalau seandainya masih terpaksa melebihi 60 karakter juga tidak apa-apa, misalkan masih 70 atau 80 tidak masalah sebenarnya. Yang penting nanti ketika proses deskripsi itu tidak boleh melebihi 300 karakter agar nilai bisa muncul di raport siswa. Nah, jika kemudian ini sudah sesuai, sudah bisa diklik simpan. Dan juga seandainya ada KD yang tidak dilaksanakan di semester ini, nanti bisa dinonaktifkan. Kemudian jika ada digeser ke semester yang lain, mungkin ditukar dengan KD yang lain, maka ini bisa dipindah semesternya gitu ya. Jadi ini misalkan semester 1. Ini jika ini sudah selesai dan ini dikerjakan bersama MGMPS agar nanti ini hanya sekali saja pengerjaannya, untuk selanjutnya akan tetap. Nah, kemudian jika sudah selesai, diklik simpan di paling bawah, klik simpan, kemudian klik OK.
Kemudian langkah berikutnya, data komputasi dasar sudah, ini dilakukan hanya sekali saja, tidak perlu diulangi lagi di tahun yang akan datang ya. Jadi ini sudah untuk berlaku seterusnya. Kemudian input data nilai, ini nanti untuk nilai sikap dan sikap ya, untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Ini menggunakan menu yang ada di input data nilai ini. Jadi langkahnya Bapak Ibu guru klik input nilai sikap spiritual, pilih kelas yang akan dinilai, misalkan ini 10 MIPA 1, kemudian mata pelajaran misalkan nilai fisika semester 1. Nah, jadi misalkan ini kita pilih bawaannya semuanya baik, jadi misalkan ada yang sangat baik, itu bisa kita ubah. Jadi misalkan sangat baik, jadi sesuaikan dengan kondisi di kehidupan seharian atau di keseharian di kelas gitu ya, yang Bapak Ibu amati. Jadi ini sangat baik misalkan, ini sangat baik, ini misalkan sangat baik, dan seterusnya. Jika nanti semuanya sudah selesai untuk seluruh siswa ini, kemudian klik simpan. Kemudian klik OK. Dilanjutkan dengan input nilai sikap sosial. Nah, pilih kelas yang akan dinilai, pilih mata pelajaran, kemudian semesternya, misalkan ini adalah semester 1. Kita tunggu. Nah, kemudian misalkan di sini semuanya sudah ada isinya baik. Jika ada yang sekiranya lebih dari baik, maka silahkan Bapak Ibu mengisi di indikator-indikator ini. Misalkan bagian yang ini, kemudian seterusnya, gitu ya, untuk siswa yang lainnya dan seterusnya misalkan. Sangat baik, kemudian ini semua sangat baik, dan seterusnya. Jika nanti sudah selesai untuk 36 siswa di kelas ini, Bapak Ibu klik simpan. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita akan menyiapkan untuk memberi penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, Bapak Ibu agar nanti lebih mudah ketika proses mengupload nilainya, Bapak Ibu silakan download format impor di menu download format impor. Kita klik, kemudian kita tunggu dan pilih kelas, misalkan kelas 10 MIPA 1, kemudian pelajaran fisika. Dan di sini misalkan semester 1, kita download format untuk pengetahuan. Nah, kemudian dipilih tempat untuk menyimpan format impor ini. Jadi misalkan ini saya pilih di bagian ini. Oke. Kita simpan. Kemudian kita download untuk yang format impor nilai keterampilan. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, jika sudah, berikutnya adalah kita mengisi format impor tadi yang sudah kita download, kita isi dengan nilai yang sudah kita siapkan. Jadi kumpulan nilai-nilai selama satu semester sudah disiapkan terlebih dahulu, dan berikutnya kita akan mengisi. Jadi kita buka folder tempat menyimpan format impor dan nilai-nilai yang sudah kita siapkan. Jadi misalkan sini adalah nilai fisika. Nah, ini adalah nilai 10 MIPA 1 dalam satu semester yang sudah disiapkan. Nah, jadi ini ada nilai pengetahuan, kemudian di sheet berikutnya ini adalah nilai yang keterampilan gitu ya. Jadi misalkan ini contoh ya untuk nilainya. Kemudian selanjutnya kita buka format impor untuk pengetahuan. Di sini namanya adalah Fpeng Fisika 10 MIPA 1. Kita buka. Nah, di sini aktifkan pengeditan. Nah, berikutnya ini adalah format impor. Di sini sudah ada nama-nama yang tertera di kelas 10 MIPA 1, dan ini adalah KD-nya 3.1, 3.2, 5.1,
dan sampai dengan 3.6. Nah, jumlah KD ini untuk masing-masing mapel bisa berbeda-beda sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengisi teknik. Misalkan penilaian pertama untuk KD 1, ini tekniknya adalah tulis. Nah, tulis, kemudian ini misalkan untuk semua KD, penilaian pertama untuk semua KD kita ada tulisnya, jadi bisa diklik 2 kali, klik 2 kali, maka nanti di seluruh KD akan tulisnya. Jadi, tapi hati-hati jika nanti misalkan untuk masing-masing KD jumlah penilaiannya tidak sama, maka hati-hati ketika menentukan teknik ini, pastikan ini untuk satu KD itu sama, ya. Untuk penilaian pertama tekniknya sama. Kemudian kita masukkan nilainya. Jadi misalkan ini diambilkan dari KD yang pertama. Yang pertama ini misalkan tugasnya adalah tulis. Oh ya, tugasnya misalkan ini adalah tertulis. Copy. Kemudian kita taruh sini. Untuk nilai saja, dan diupayakan tidak ada yang desimal, tidak ada yang ada komanya. Kemudian teknik yang kedua, misalkan ini adalah lisan. Oh ya, ini tadi misalkan tugas ya, tadi misalkan ini adalah tugas, itu boleh tulis. Kemudian misalkan ini adalah lisan, itu juga boleh. Atau untuk PH misalkan masih tulis itu juga tidak masalah. Kalau misalkan tugas juga boleh. Jadi misalkan ini tulis lagi. Jadi nanti disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan di kelas Bapak Ibu semuanya. Ini misalkan 3.1 ini ya. Misalkan ditulis, kemudian kita ambil, tadi disesuaikan dengan ini ya, berarti Bapak Ibu kalau ini tugas berarti yang pertama tadi adalah tugas, jadi ini kita buat untuk yang pertama adalah tugas, boleh. Jadi misalkan ini adalah tugas, nilai tugas. Oke, jadi kita klik 2 kali ya, yang pertama sudah menjadi tugas. Kemudian yang kedua ini tulis, misalkan untuk penilaian harian berupa ulangan tulis. Kemudian kita copy dari daftar nilai. Kemudian tempel atau ini ya, di nilainya saja, base value. Kemudian yang teknik ketiga, misalkan ini adalah dari pas itu tulis, misalkan ini ya, nilai tulis lagi. Oke, kemudian kita ambil Nah, ini untuk KD yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan di KD yang kedua sampai dengan nanti KD yang ke-6. Nah, Bapak Ibu, jika sudah terisi semua nilai untuk semua KD, selanjutnya kita simpan. Nah, untuk menyimpan format impor ini nanti dipilih dengan format atau dipilih dengan tipe yang 97/2003. Jadi klik file, kemudian save as atau simpan sebagai, kemudian kita pilih folder tempat menyimpannya. Dan tampilan ini nanti disesuaikan dengan tampilan di PC atau di laptopnya Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi nanti dipilih foldernya. Jadi misalkan ini tadi dinilai fisika. Kemudian untuk tipenya, tipe penyimpanannya, ini klik pilih yang
Excel 97 2003. Jadi ini ada workbook Excel 97 2003. Kemudian klik simpan. Kemudian lanjutkan atau continue dan kita tutup. Nah, berikutnya adalah memasukkan nilai untuk keterampilan. Jadi untuk keterampilan maka kita buka format impor untuk keterampilan. Di sini keterangannya adalah F keterampilan Fisika 10 MIPA 1. Kita buka. Nah, untuk nilai keterampilan ini minimal ada satu penilaian untuk setiap KD. Jadi misalkan ini kita pilih praktek untuk fisika, nanti disesuaikan dengan mapel masing-masing. Jadi klik 2 kali di bagian pojok ini, sehingga nanti di semua dalam satu KD itu dipastikan tekniknya sama untuk penilaian 1. Kalau untuk penilaian 2 bisa beda, bisa tidak sama dengan di teknik 1, tidak masalah. Yang penting dalam satu KD, dalam satu teknik atau dalam satu penilaian ini tekniknya harus sama. Kemudian kita masukkan nilainya, angka-angkanya yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, jika semua KD sudah terisi nilainya, kemudian kita simpan, file, save as atau simpan sebagai, kemudian pilih folder tempat menyimpan, tipenya menggunakan Excel 97 2003. Kemudian klik simpan. Klik lanjutkan, kemudian kita tutup. Nah, kemudian jika sudah siap untuk kita upload, maka untuk mengupload nilainya kita menuju ke menu impor nilai siswa. Jadi misalkan ini, kemudian impor nilai pengetahuan. Nah, kemudian kita pilih file, kita pilih file yang sudah kita simpan tadi. Jadi yang tipenya, hati-hati Bapak Ibu, tipenya adalah yang 97 2003 ini. Jadi misalkan nilai pengetahuan, jadi yang 97 2003. Klik kemudian open, upload data nilai. Kita tunggu sampai nilainya masuk semuanya, kemudian kita cek di bawah sampai tidak ada yang kosong. Nah, ini sudah lengkap, kemudian klik simpan data nilai. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan berhasil untuk menyimpan nilai. Oke, jadi ini data nilai sudah berhasil ditambahkan. Kemudian klik OK. Selanjutnya impor nilai keterampilan, dan lakukan juga ini untuk kelas-kelas yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan untuk kelas-kelas yang lain. Jadi ini contohnya saya ambil untuk satu kelas saja. Nanti untuk kelas yang lain tinggal diklik lagi, dipilih kelas-kelas yang lain. Kemudian untuk keterampilan dengan cara yang hampir sama atau sama ini ya, jadi hanya beda tempatnya. Jadi ini klik, pilih file, kemudian kita pilih file yang Excel 97 2003 untuk yang keterampilan 10 MIPA 1 ini. Jadi nanti otomatis dia akan menuju ke kelas 10 MIPA 1. Jadi kita tidak perlu memilih kelasnya di sini. Dan kita jangan sampai mengubah kode-kode yang ada di dalam file format impor. Kita hanya mengisikan nilainya saja. Dan ini klik upload data nilai,
Kita tunggu sampai nilainya terkirim nanti. Nah, baik, ini sudah tampak previewnya. Kemudian kita cek sampai ke seluruh KD, tidak ada yang kosong untuk seluruh siswa. Kemudian klik simpan data nilai. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan nilainya berhasil dikirim. Nah, kemudian klik OK. Nah, jika sudah selesai, kemudian langkah berikutnya adalah kita kirim nilai akhir. Jadi kirim nilai akhir terlebih dahulu, baru kemudian adalah proses deskripsi siswa. Jadi kirim nilai akhir. Sebelum IPA 1. Kemudian pilih mata pelajarannya, subbidangnya umum tanpa subbidang. Kemudian semesternya kita pilih semester 1. Jadi ini harus dikirim nilai terlebih dahulu agar nilai ini nanti masuk ke akunnya siswa. Jika tidak dikirim, maka nanti nilai ini masih tersimpan di akunnya guru mapel dan di siswa tidak akan muncul. Jadi ini sudah muncul semuanya, dipastikan semuanya sudah muncul. Kemudian kirim nilai akhir. Oke, kemudian klik OK. Nah, jika sudah kirim nilai akhir, berikutnya adalah proses deskripsi siswa. Pilih kelasnya, kemudian mata pelajaran, subbidang, pilih umum, kemudian semesternya semester 1. Kita tunggu sampai muncul data deskripsinya. Nah, jadi jika sudah kirim nilai akhir, maka akan muncul ini ada nilai yang akan muncul di raport siswa. Jika belum dikirim nilai akhir, maka di sini akan muncul nilai kosong. Nah, di sini adalah deskripsinya. Maka ketika kita akan memproses deskripsi, harus dicek sampai seluruh siswa ini tidak ada deskripsi yang berwarna merah, yang berarti melebihi 300 karakter. Jika nanti ada yang berwarna merah atau melebihi 300 karakter, deskripsi ini silahkan diperbaiki, dipendekkan sehingga tidak melebihi 300 karakter. Apa yang akan terjadi jika melebihi 300 karakter? Maka nanti nilai itu tidak akan muncul di raportnya siswa. Jadi ini dipastikan untuk seluruh siswa tidak ada deskripsi yang berwarna merah atau melebihi 300 karakter. Nah, ini sudah tidak ada. Seandainya nanti ada, itu bisa dipendekkan. Jadi cukup kita mengedit di bagian ini atau di data kompetensi dasar yang awal tadi. Jadi misalkan ini mau memperbaiki, ini seharusnya hurufnya tidak kapital, misalkan diperkecil boleh. Jadi dibuat tidak kapital. Boleh ini seperti ini. Kemudian jika sudah sesuai, sudah tidak ada yang berwarna merah teksnya atau tidak melebihi 300 karakter, klik simpan. Klik simpan, kemudian klik OK di bagian ini. Kita tunggu. Nah, berarti ini sudah selesai dan lakukan semua langkah tadi untuk seluruh siswa yang menjadi tugas Bapak Ibu di sekolah, mengajar di kelas berapa sampai dengan berapa, nanti otomatis akan muncul di pilihan di e-raport ini. Kemudian untuk melihat status penilaian, bisa klik lihat pengolahan nilai, kemudian status penilaian. Nah, jika sudah hijau ini berarti nilai sudah terkirim semuanya, yang warna merah berarti ini yang belum terkirim semuanya. Nah, maka kita lakukan untuk kelas-kelas selanjutnya. Kemudian jika sudah selesai, klik keluar. Nah, demikianlah tutorial pada kesempatan yang pertama ini, yaitu tutorial untuk guru mapel dalam mengisi nilai di e-raport SMA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.